Dan tidaklah bintang-bintang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat juga seperti kalian. Kami tidak lalai terhadap sesuatu pun di dalam Alkitab. Kemudian kepada Rabblah mereka dihimpun. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 38. Peringatan Allah kepada Nabi yang ingin membakar seluruh semut dalam sarang menunjukkan bahwa kita diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu menjaga kehidupan seluruh makhluk. Jika semut saja termasuk makhluk yang dilindungi, apalagi nyawa manusia. Karena membunuh satu nyawa manusia sama dengan membunuh seluruh manusia. Subhanallah. Inilah yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita akan harga sebuah nyawa makhluk hidup. Wallahu a'lam. Suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam duduk di pinggir danau. Tak lama kemudian beliau melihat seekor semut membawa sebiji gandum. Nabi Sulaiman terus memperhatikan semut itu. Ternyata hewan mungil ini menuju ke tepian danau. Tiba-tiba ada seekor katak yang keluar dari dalam air sambil membuka mulutnya. Yang mengejutkan, semut itu langsung masuk ke dalam mulut katak. Kemudian sang katak menyelam ke dasar danau. Ketika Nabi Sulaiman masih keheranan dengan kejadian ini, sang katak kembali muncul ke permukaan air dan membuka mulutnya. Lalu si semut keluar, tapi sebiji gandum yang dibawanya sudah tidak ada lagi bersamanya. Nabi Sulaiman pun memanggil semut itu dan bertanya, "Wahai semut, apa yang kamu lakukan selama berada di mulut katak?" Si semut pun menjawab, "Wahai Nabiullah, sesungguhnya di dalam danau ini ada seekor cacing buta yang terjepit oleh sebuah batu. Cacing itu tak mampu mencari makan, dan sesungguhnya Allah telah mempercayakan kepadaku untuk membawakan sebutir gandum yang menjadi makanan untuknya. Katak ini membawaku ke dalam danau dengan mulutnya. Sesampainya di dasar, aku pun memberikan sebutir gandum kepada cacing yang buta itu. Aku pun kembali ke mulut katak, dan ia kembali membawaku ke permukaan air." Nabi Sulaiman kemudian bertanya, "Apakah kamu mendengar suara tasbih cacing itu?" Si semut kembali menjawab, "Iya, cacing itu mengucapkan, 'Wahai zat yang tidak melupakan aku, di dalam danau yang dalam ini dengan rezekimu, janganlah engkau melupakan hamba-hambamu yang beriman dengan rahmatmu.'" Pemirsa, demikianlah Allah mengatur rezeki segenap makhluknya, termasuk manusia. Kisah semut yang membawakan sebutir gandum kepada cacing buta menjadi cara Allah menjamin rezeki bagi seluruh ciptaannya. Sebagaimana pesan Al-Quran dalam surat Hud ayat 6. "Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pemirsa, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah dibakar oleh Raja Namrud karena tak ingin menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu Raja Namrud membuat perapian besar di sebuah tempat terbuka. Disaksikan oleh rakyatnya, Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam perapian yang tengah menyala. Ada kisah menarik saat peristiwa ini. Tatkala api semakin berkobar, sementara tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam berada di dalamnya, terdapat dua binatang yang bereaksi berlawanan, semut dan cicak. Melihat api semakin membesar dan tampak seperti melalap tubuh Nabi Ibrahim, semut berlari dengan susah payah, berusaha memadamkan api dengan membawa butiran air di mulutnya. Perilaku semut ini menimbulkan tanya, "Wahai semut, untuk apa kamu bawa butiran air kecil itu? Sesungguhnya itu tidak berarti apapun dibanding dengan kobaran api yang akan membakar Nabi Ibrahim." Lalu si semut itu menjawab, "Air ini memang tidak akan mampu memadamkan api itu, tapi paling tidak semua akan melihat bahwa aku berada di pihak yang mana." Sebaliknya, sang cicak justru bersikap sebaliknya. Dengan berkobarnya api, dia meniupkan api yang dibuat oleh Namrud agar semakin membesar. Tiupan cicak memang tidak seberapa dan tak berpengaruh apa-apa dan tak akan mampu membuat api semakin besar. Tapi tindakannya ini menunjukkan posisi cicak ada di pihak mana. Akibat keberpihakan cicak ini, Nabi Muhammad SAW menyebut cicak sebagai hewan kecil yang fasik.
Tentu kisah ini mengajarkan kita pentingnya berpihak dalam kasus amar ma'ruf nahi munkar atau menyeru kebaikan dan melarang kemungkaran. Itu sebabnya para ulama menegaskan sekecil apapun kontribusi manusia, yang terpenting adalah keberpihakan kepada kebenaran. Tidak penting apakah sikap berpihak kita itu berpengaruh atau tidak, karena menyuarakan kebenaran adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi misi dan visi para nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam melihat seekor semut berjalan di atas batu yang ada di tengah padang pasir. Beliau merasa heran karena semut ini mampu hidup di atas batu yang kering di tengah padang pasir yang tandus. Sang Nabi pun bertanya kepada semut, "Wahai semut, apakah engkau yakin ada makanan cukup untukmu?" Semut pun menjawab, "Rezeki milik Allah. Aku percaya rezeki datang dari Allah. Aku yakin di atas batu kering di padang pasir yang tandus ini ada rezeki untukku." Nabi Sulaiman kembali bertanya, "Wahai semut, apa makanan yang kau sukai? Dan berapa banyak yang kau butuhkan dalam sebulan?" Si semut menjawab, "Jatah makanku hanya sebiji gandum sebulan." Akhirnya Nabi Sulaiman berkata, "Jika hanya sebutir gandum sebulan, aku bisa membantu." Nabi Sulaiman pun mengambil sebuah botol, memasukkan semut itu dan meletakkan sebutir gandum, lantas menutupnya. Sebulan kemudian, Nabi Sulaiman membuka botol untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata sebiji gandum yang diletakkan dalam botol hanya berkurang separuh saja. Maka Nabi Sulaiman pun mengatakan pada semut, "Kamu berbohong padaku. Kau berkata sebiji gandum cukup untuk makan sebulan. Mengapa kau hanya memakan setengahnya?" Si semut menjawab, "Aku tidak berbohong. Aku tidak berbohong. Jika aku hidup bebas di atas batu, pasti ku makan sebiji gandum itu dalam sebulan. Karena makanan itu aku cari sendiri dan rezeki itu datangnya dari Allah. Aku percaya Allah tidak pernah lupa memberikan rezeki kepadaku. Tetapi engkau letakkan aku dalam botol yang tertutup, sehingga rezekiku bergantung padamu, dan aku tak percaya kepada kamu, sehingga aku hanya memakan setengah butir saja agar cukup hingga 2 bulan. Aku takut engkau lupa memberiku makan, sehingga aku membuat cadangan makanan untuk sebulan ke depan." Para ulama menilai kisah ini menunjukkan tawakalnya seekor semut. Ia yakin Allah menjamin rezekinya, sehingga dirinya berikhtiar menjemput rezeki hingga ke atas batu yang ada di tengah padang pasir. Tetapi semut juga yakin bahwa manusia bukanlah sang pemilik rezeki, meski ia seorang nabi. Sekaya dan sehebat apapun manusia, pasti memiliki kelemahan, sehingga si semut harus mencadangkan makanan, berjaga-jaga agar bertahan hidup. Subhanallah, inilah bentuk ketundukan seekor semut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan keimanan kita? Terkait dengan kisah ini, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Renungkanlah penciptaan semut yang kecil badannya dan lembut perilakunya. Hampir-hampir tidak bisa dilihat oleh mata dan tidak terpikirkan bagaimana ia bisa berjalan di atas bumi. Ia mendapatkan rezeki, membawa makanan ke sarangnya, mengolahnya, dan mengumpulkan makanan-makanan itu di musim panas sebagai cadangan di musim dingin. Allah menjamin dan tidak pernah melalaikan rezeki semut. Maha tinggi Allah yang telah menciptakan semut dalam bentuk dan kekuatan tubuh yang seperti itu." Pemirsa, jika diperhatikan, kita tidak pernah melihat semut hidup menyendiri, tapi selalu berkelompok. Para ahli bahkan menyebut hewan kecil ini memang sejenis serangga yang hidup dalam komunitas. Ketika semut hidup seorang diri, justru akan mengarah kepada kebinasaan. Seekor semut yang terpisah dari kelompoknya akan mati meskipun diberi makanan yang enak dan tempat yang nyaman. Kehidupan masyarakat semut mirip dengan manusia. Seseorang yang terasing dan menyendiri hingga 20 hari akan kehilangan keseimbangan hidup. Komunitas semut mengajarkan kepada manusia jiwa saling tolong-menolong antar sesama. Jika ada seekor semut yang kenyang bertemu rekannya yang lapar, ia akan memberikan sari-sari makanannya. Mereka memiliki sistem pencernaan yang unik, sehingga mampu menyalurkan sari-sari makanan kepada sesamanya dengan cara saling menempelkan tubuh. Sifat sosial semut ini mengingatkan kita kepada hadis Nabi SAW.
Tidak boleh seorang mukmin menyimpan sesuatu yang mengenyangkan, sementara tetangga di sampingnya kelaparan. Subhanallah, semut-semut ini berkomunikasi dengan sesamanya melalui perantaraan bau yang dihasilkan oleh cairan kimia yang ada di kepala dan perutnya. Para peneliti menyebutkan cairan kimiawi itu adalah feromon. Jika ada seekor semut berada dalam posisi berbahaya, maka ia akan mengeluarkan bau tertentu sebagai isyarat meminta bantuan pada kelompoknya. Zat kimia feromon pada semut mengeluarkan bau khas yang memandu semut untuk menemukan posisi sarangnya. Para ilmuwan menemukan semut akan meninggalkan zat kimia feromon di titik-titik tertentu yang dilalui agar bisa dengan mudah menemukan jalur menuju sarangnya. Hilangnya bau khas ini menyebabkan semut tersesat ketika mencari letak sarangnya. Ketika semut menemukan sumber makanan tetapi tidak mampu mengangkatnya, ia juga akan menandainya dengan memberi bau. Berdasarkan bau inilah, gerombolan semut akan berkumpul hingga jumlahnya mencapai ribuan ekor dan saling bergotong royong untuk mengangkat makanan itu menuju sarangnya. Para ilmuwan juga menemukan fakta bahwa seekor semut yang mati mengeluarkan bau khas. Inilah cara semut mengabarkan berita kematian kepada sesamanya. Mereka akan segera menguburkan bangkai semut itu sebelum dimangsa oleh jenis serangga yang lain. Bau yang dihasilkan zat feromon pada semut sangat khas, sehingga ketika menciumnya, semut akan mengerti pesan apa yang disampaikan. Para ilmuwan berhasil menemukan komposisi zat feromon yang menimbulkan bau khas tersebut. Bahkan ketika para ilmuwan meneteskan feromon itu ke semut yang masih hidup, kawanan semut lainnya segera mendatangi dan menguburkannya. Melalui bau, ternyata pesan-pesan tertentu tersampaikan pada kawanan semut. Subhanallah, inilah sebuah fakta ilmiah cara komunikasi koloni semut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Al-Quran Surah An-Naml ayat 18. Ayat ini, menurut Dr. Nadia Toyarah, tidak hanya menjelaskan kemampuan semut berkomunikasi dengan sesamanya. Berdasarkan ayat ini, ilmuwan meneliti kesempurnaan tubuh semut. Semut memiliki 2 buah antena atau sumut yang ada di kepala. Bagian ini berfungsi sebagai penerima pesan dari satu semut kepada yang lainnya. Informasi yang diterima oleh kedua antena ini akan diseimbangkan, yang menyebabkan semut berjalan zigzag. Antena ini sangat vital. Jika bagian ini putus, semut tidak akan mampu berkomunikasi dengan kelompoknya. Semut memiliki otak yang berukuran kecil, namun dilengkapi dengan sel-sel saraf yang mengatur informasi sehingga mampu membangun sarang. Ilmuwan berkesimpulan, sarang semut sama seperti sebuah kota, lengkap dengan jalan raya, terowongan, lumbung makanan, hingga rumah-rumah. Bahkan, di dalam kompleks sarang semut ada perkebunan dan tempat budidaya tanaman. Dan ternyata, di dalam sarangnya terdapat perkebunan jamur yang bahan dasarnya dari potongan daun. Pemirsa, kita tentu tidak asing dengan peribahasa, ada gula, ada semut. Ternyata, semut memiliki pabrik alami penghasil gula di dalam sarangnya. Gula itu dihasilkan oleh kutu-kutu daun yang diternakan oleh kawanan semut. Subhanallah, di dalam koloninya ternyata tidak ada pemimpin yang dominan meskipun terdapat ratu. Kehidupan sosialnya berbeda dengan dunia lebah yang hanya mengenal seekor ratu dalam setiap sarang. Penelitian membuktikan dalam sebuah sarang terdapat beberapa ekor ratu yang bertugas untuk melestarikan jenisnya. Hanya ada satu tugas ratu semut, yaitu kawin dengan pejantan, kemudian bertelur. Dominasi para ratu semut dalam sarang hanya nampak dari ukuran tubuhnya yang lebih besar dari yang lainnya. Yang unik, semut pejantan berumur pendek. Setelah semut pejantan mengawini ratu, ia akan mati. Dalam koloni ini terdapat kelompok prajurit. Mereka memiliki tugas untuk berburu serta membangun sarang. Jika ada kelompok semut berkeliaran di sekitar kita, kemungkinan besar mereka adalah jenis semut prajurit. Kelompok yang ketiga adalah semut kelompok pekerja. Semuanya berjenis kelamin betina, tetapi mandul atau tidak mampu bertelur. Tugas kelompok ini adalah menyiapkan makanan bagi para ratu dan menjaga telur serta bayi-bayi semut di dalam sarang.
Menariknya, sebagaimana dikutip dari kitab tafsir ilmi, tidak pernah ada pertengkaran di antara